lu dibandingin lagi sama yang lain. Bahaya gitu juga kan. ya. Oh, anak buah gue yang dulu tuh yang pernah kerja sama gue tuh keren banget. Lo tuh gak berguna sama sekali. Gitu kan ada kan? Oh, iya, Ya kan? iya. Gue tuh lagi memacu waktu dunia. Kenapa lo ngelakuin itu? Ini supaya dia terpacu. Terus gue nanya balik ke dia. Kira-kira kalau gue ngomong gitu ke lo terpacu gak? Lo. Coach kasih solusi. Coach Rene. Dari gue Bawa bawa satu kawan dan kawan-kawan lain. Maksudnya apa nih? Ini Anda mau bilang kawan, apa? Kok dan ada dia bawa Hulk? kawan-kawan Kok ada lain. Hulk di sini? Dari sebelum. Sebelum. Ini dari sesudah. Dari sebelum. Gemuk jadi kurus. Oke. Paham ya? Paham sekali ya. Dan ada hubungannya juga katanya Anda bisa dibilang apa ya? Jagoannya OLX ya. Aduh. Untuk manage tim ya. Ternyata Anda orang ini dibalik ini semua tuh Anda ternyata. Jadi pokoknya karyawan gini. biasa aja saya. Gue satu hal yang unik banget Iya, dari iya. Benny dan gue pilih untuk didatangkan sekarang. Kemarin kita ngobrol dari perusahaan swasta nasional, maksudnya Iya. dia Mas Priyo ya. Betul. Ya kan, dan kali ini kita mau bawa yang flavornya rada beda, perusahaan teknologi, Iya. ya perusahaan e-commerce. Tapi Benny juga gue kenal udah lumayan lama gitu. Jadi dia emang udah aral melintang di HR, baik pernah di mana aja, Ben? Di banking, tech company, pernah kerja di pub juga, pabrik gitu kan. Hampir saya takut ya kerja di pub. Enggak, masalahnya takutnya kalau jangan kita dulu pernah ketemu. Itu pub yang lain ya. Tapi gini, sebelum masuk kemana-mana, satu hal yang selalu gue inget tentang Benny adalah gimana dia membawa permainan, contohnya Lego, ya kan, ke setting yang serius seperti kantor. Gimana ceritanya? Ya, ini kayak Malah jadinya anak-anak kantor pada main. Nah tuh. Malah begitu ntar yang ada. Tapi gini, sebelum kita ngomong jauh-jauh, ada satu sumber keirian lagi. Apa gitu. tuh? Jadi kita mesti iri sama dia. Kenapa? Karena dia baru balik dari namanya Lego House, museumnya Lego di Denmark. Iya. Dan kayaknya persepsi siapapun tentang Lego itu soal mainan doang akan berubah kalau ngelihat ini. Boleh tuh, lihat tuh. Itu air terjun ya, bro ya? Ya, air terjun. Jadi Legonya warna-warni, yang putihnya ini gypsum. Enggak, itu Lego. Hah? Kok bisa belok? Dindingnya aja yang bukan Lego. Paham, betul. Kok bisa belok gitu? That's the art of Lego. Kan Lego bentuknya macam-macam. Ada yang kemiringannya sekian, iya. dan disambung lah sama dia. Ini adalah Lego House di Billund gitu ya. Jadi ada 4 red zone, 4 zone dia. Ada red, blue, yellow, sama green gitu. Oke. Next berikutnya. nih. Oke, nanti ini ada hubungannya dengan bagaimana cara membangun tim di perusahaan sehingga dia menjadi loyalis. Ya, loyalitas gede banget sama perusahaan, tim yang solid, tim yang betul-betul membawa organisasi ini bisa mencapai tujuan yang benar di sebuah perusahaan gitu kali ya nanti ya. Kalau loyalis enggak, tak bilang. Kenapa Loyalis deketan? enggak. Kok malah gitu? Kalau loyalis mungkin enggak, tapi kalau Lego ini lebih kepada sebagai sebuah tools kalau di company untuk kita bisa buat pakai brainstorm. Gitu. Oke. Jadi sebagai tools gitu. Karena kalau loyal itu is another thing yang kita harus diskusikan gitu kan, nggak bisa sekedar Lego. Oke, brainstorm kan nggak harus pakai Lego. Betul. Salah satu toolsnya. Oke. Karena ketika brainstorm dengan kondisi relax, kondisi bermain, cenderung idenya lebih banyak yang keluar dibandingkan kita hanya di papan. Jadi kalau kita lihat anak-anak kecil, kalau kita sambil bermain sama dia untuk berpikir sesuatu itu yang hal-hal yang ringan aja sama anak kecil itu, tapi kalau diajak sambil bermain suka muncul tuh ide-idenya. Nah, orang dewasa kan kecenderungannya udah lupa yang namanya bermain. Udah lupa yang namanya have fun sambil mikirin sesuatu gitu. Nah, salah satunya adalah dengan Lego Serious Play sebetulnya gitu. Nah, kebetulan saya bukan dalam arti trainernya Lego, tapi I'm a fans of Lego. Dan waktu sempat visit ke sini ngelihat berbagai hal, salah satunya tadi, ini juga yang dinosaurus gini. Ini itu semua desainnya karyawannya Lego dan yang bahkan ngedesain karyawan. Iya, karyawan Lego. Bahkan karyawannya disuruh apa seloyal itu tuh? Ada beberapa prototipe yang memang hasil kontribusi karyawan sukarela dia bikin. Ada tadi, nanti ada. Kalau ini pasti gajinya gede banget tuh pas itu. Nih, ini dia. Ini yang bikin karyawannya siapa tuh, ada namanya di bawah. Ini bikinan dia sendiri. Ini kan nggak mungkin terjadi kalau dia nggak digaji gede, Om. Kalau nggak ada ownership, begitu. Kalau nggak ada ownership. Iya, nggak ada ownership. Gitu. Kalau nggak ada ownership. Jadi kayaknya agak sedikit mustahil kalau pengen buat satu karyawan yang benar-benar setotal ini, tapi kalau gajinya UMR Magetan gitu loh.
But that's the fact, true gitu ya. Tapi what I'm amazed waktu di sana itu banyak banget hasil dari karyawan ini dipajang di Lego House ini. Dan itu bukan dari karyawan yang ahli desain. Jadi memang karena dia di-encourage untuk ya menciptakan sesuatu gitu. Lucu amat ada pot bunga lagi dibuat dari Lego. Oke. Maksud dan tujuannya apa? Coba kita langsung tajemin aja. Apa korelasinya dengan tim di perusahaan? Korelasinya dengan tim kalau kita ngomongin main Lego, yang pasti bermain Lego itu yang tadi brainstorm. Kedua adalah sebenarnya itu bisa jadi tools untuk yang namanya kita saling kita kata orang-orang mungkin team building ya, gitu ya, seperti itu ya, gitu. Atau solving problem juga bisa terjadi di situ. Karena kalau main Lego kita gerakin lagi atau kita kombinasikan lagi dengan berbagai alat, itu bisa buat mengartikulasikan pikiran kita. Oh ternyata kita ngelihat nih isu kita di sini, gitu ya. Solving problemnya di sini. Contoh misalnya kita ngomongin employee engagement, ngecek aja. Perlu pakai ini nggak? Bisa gitu. Coba atau ya. misalnya kalau kita ada alatnya lagi lebih banyak gitu ya, kita kasih pertanyaan deh, kasih satu set Lego random ke karyawan, terus kasih orang-orang kayak gini, terus minta mereka bilang what is boss from heaven sih gitu. Nanti mereka define dengan Legonya masing-masing, ngasih tahu oh boss from heaven tuh di kantornya tuh kayak gini gitu. Nah mereka bikin tuh macam-macam nanti bisa seperti itu. Lo lihat ya karena ini kan representasi, jadi orang merasa lebih aman. Kita kan budaya yang bisa jadi problematik buat orang Indonesia itu kan sungkan, ya kan nggak ngerti mesti ngomongnya gimana. Ntar kalau gue ngomong gue dibilang salah. Tapi kalau kemudian diminta untuk mengejawantahkan, mengaplikasikan ke dalam Lego, itu kan jadi kayak permainan. Nah orang otomatis yang namanya ego defensive mekanismenya atau mekanisme untuk supaya nggak dilihat buruk, dilihat jelek, dilihat bego, itunya direndahin. Kenapa? Karena ini permainan. Seolah-olah tidak ada bukan seolah-olah ada kesan lebih terbuka. Gitu. Jadi kalau buat yang tadinya pengen kelihatan keren gara-gara kata-kata yang keren banget tapi ternyata kalau ditanya sederhana. gini, menurutmu bosmu yang ideal kayak gimana? Kan kayak langsung pertanyaan, wah gue langsung bandingin sama bos gue gitu kan. Aduh, ntar gue salah ngomong lagi ya, kayak bapak aja deh gitu. Paling jawabannya kayak gitu ya. Kalau enggak ya kan kayak ngelus-ngelus tangan. Coba kita tanya ke sana ke sebelah gitu kan. Tapi kalau ditanya konsep yang tadi dikasih mainan Lego, coba gambarin dong. Bos dari sorga kayak gimana sih? Bos dari jannah. Iya ya. Jadi paham ya. Itu cuma cara penyampaian. Dan Benny kenapa gue hadirkan di sini? Gue ketemu beberapa anak didiknya Benny dalam beberapa kesempatan, dan mereka selalu kata kuncinya adalah gue mentinya Benny. Dia udah nggak di situ loh. Ya, dia udah pindah ke perusahaan lain, terus orangnya juga udah pindah ke perusahaan lain, anak buahnya, tapi masih tersisa. Bahkan sampai sekarang di OLX juga gue percaya dia punya kedekatan istimewa. Nah gue pengen kawan-kawan terutama yang menyimak ini dari para leader tapi juga remah-remah momogi dipersilahkan gitu ya. Gimana sih nggak cuma dengerin dari gue tapi juga dari praktisi seperti Benny. Kalau kemarin kan dari Mas Priyo, gimana keribetannya untuk ngurusin Gen Z gitu kan, perekrutannya, pelatihannya. Nah sekarang kita pengen denger dari story yang sudah terjadi dalam perjalanan karir Benny. Gimana sih cara bangun tim, menjaga tim, atau mungkin paling awal deh ngerekrutnya tuh gimana, ngerekrut tim gitu. Apalagi kan sekarang kompleksitasnya Gen Z itu kan, ya kita udah bahas 2 kali malah ya, unik banget karena referensi mereka adalah ini, dan mereka senantiasa punya kesulitan untuk mengaplikasikan human skills. Ya, mereka merasa kalau saya dikecewakan, artinya selamanya saya dikecewakan karena mereka nggak punya referensi lain. Parah juga ya Anda ya. Iya kan? Gen Z. Kayak misalnya gini kan, selalu gue jadiin cerita kan. Dia merasa dia perlu naik gaji, ya kan? Dan dia merasa bosnya harus tahu. Tapi bosnya kan nggak tahu kalau dia nggak ngomong. Dan referensi bosnya gaji itu biasanya setahun sekali. Atau kalau lu luar biasa gokil, ya kan? Ya kita bahas deh gitu ya. Nah ini si Gen Z ini tidak ngomong bahwa dia mau naik gaji, butuh naik gaji. Pada saat dia merasa tidak diperhatikan, 3 bulan kemudian dia keluar. Waktu ditanya kenapa? Karena saya nggak diperhatikan sama perusahaan. Lu perusahaannya bosnya juga bilang gini, lu nggak pernah ngomong.
Kalau lo ngomong mungkin kita bisa melakukan sesuatu. Tapi untuk memulai percakapan, membangun percakapan sulit. Makanya medium Lego ini menurut gue efektif banget. Karena Gen Z itu emang yang gue dapati ya, ada keengganan luar biasa melakukan diskusi sulit. Tahu diskusi sulit ya? Ditanya gaji itu kan diskusi sulit. Menurut saya Bapak salah. Menurut saya punya ide lebih bagus dari ide Bapak. Itu kan sulit ya. Berat. Menurut saya tim saya yang itu nggak berguna gitu kan. Atau menurut saya cara kerja kita bego gitu kan. Kita doang yang kerja nih Pak, nih dia enggak. Itu susah tuh. Itu susah kan? Nah, harus dilatih untuk mereka terbiasa, dan salah satu medium yang paling efektif adalah menggunakan Lego. Toh sekarang juga di tiap mall juga udah banyak gitu kan. Lu tinggal harus beli yang gede-gede, tinggal koleksi yang sedikit-sedikit aja. Nah, dan lu bisa gunakan representasi ini. Cerita deh. Coba kita praktekin aja nih langsung. Ya kalau ngomongin Gen Z ya, buat gua itu ngomongin generasi gua lah ya gitu ya. Generasi Anda ya. Oh iya. Nah ini mulai nggak kooperatif ya. Iya betul ya. Ini udah waktunya kita ganti narasumber kayaknya. Sebentar ya. Ya enggak langsung diganti. Kelarin dulu yang gini. Oke, terus. Buat gua Gen Z itu ya sebetulnya antar generasi selalu ada pro and cons-nya buat gua gitu ya. Kebetulan Gen Z sekarang udah mulai masuk dan lagi dibicarain gitu. Nah, Gen Z sendiri sebetulnya karakternya dibandingin dengan gen sebelumnya gitu ya, ada gen Y, milenial segala macam, itu kan sebenarnya hasil yang mereka lakukan turunan dari mereka juga gitu. Jadi kalau mau ngerekrut mereka sebetulnya antar generasi itu sama. Caranya di mana? Satu yang diperlukan adalah clarity mengenai what is the job output. Kadang-kadang company menjelaskan job description bukan job output. Memang company apa yang diharapkan dari paham, cuma company lo memang ngejelasin job desk-nya pasti. Betul, job desk, tapi kadang-kadang outputnya suka diubah-ubah gitu kan. Nah, kadang-kadang kan output yang dijelaskan lebih akan membuat sebuah deskripsi gitu. Tapi yang sering dilakukan adalah menjelaskan deskripsinya dulu, tapi pas ditanya outputnya nanti kadang-kadang itu yang kurang jelas. Gitu. Kedua, pada saat ngerekrut mereka, mau bilang pakai assessment tools apapun, semua relevan, tergantung posisi apa yang mau direkrut. Gitu. Contohnya gimana? Kalau misalnya kalau kita ngomongin mau ngerekrut orang di level data analis, tapi kita tidak memberikan case study yang sifatnya terkait simulasi dia cara pemakaian data, kita kan nggak bisa detect dia dengan baik apa enggak. Gitu. Jadi nggak bisa digunakan tools yang sama untuk semua posisi. Gitu. Nah, yang ketiga buat kalau ngerekrut dia, yang pastikan adalah keterlibatan di perusahaan pada saat menginterview dia atau melakukan assessment itu terlibat bukan hanya dari HR dan hiring manager, tapi stakeholder-nya pun terlibat. Karena kalau stakeholder di company terlibat, maka bisa menilai secara cultural fit si kandidat ini bisa fit apa enggak. Enggak akan 100% fit, tapi mendekati fit. Bisa diajak kerjasama apa enggak nanti ke depannya. Seperti itu. Terlepas dari stakeholder sibuk misalnya, tapi kan ada yang memiliki pemahaman yang seperti gini. Ngapain gue turun? Malah yang ada menjatuhkan marwah dan value sebuah perusahaan. Harus pakai barrier lah. Masa gue lagi mau ngerekrut sampai gue turun ke bawah. Nah itu gimana? Kalau stakeholders kan ada level-levelnya kan. Ketika dia level, kita ngomongin level individual spesialis, stakeholdernya dia siapa sih yang sering akan berinteraksi gitu kan. Gak harus sampai di level C. Tapi untuk certain level mungkin ada yang sampai di level C gitu. Tapi wajib buat gue stakeholders ikut. Karena pada saat dia masuk ke sebuah organisasi, dia akan berinteraksi dengan para stakeholders ini. Gitu. Stakeholders ini bukan pemegang saham ya, tapi paham. orang yang dia serve di dalam organisasi itu. Gitu. Ini betul. Ini nambahan sedikit ya. Ya, karena kebetulan gue baca biografinya Steve Jobs juga. Sejak dia masuk kembali ke Apple hingga karyawan ke 6.000 itu masih go no go gate terakhirnya Steve Jobs. Jadi maksud gue gini, kebanyakan bos itu melihat proses rekrutmen problemnya HR, dan ini tambah pelik lagi dengan kebiasaan kelaziman. Gue sama sekali nggak mengatakan Generation Z nggak ada bagusnya, absolutely not gitu ya. Tapi dengan tidak ditemui sejak awal itu udah memunculkan problem tersendiri, benar nggak? Jadi kayak si bosnya akan ngerasa gue beli kucing dalam karung ya, sementara si Gen Z-nya ngerasa ini perusahaan antara gue udah dibukain pintu dengan sangat baik oleh HR-nya sama yang kemudian jadi bos gue kok bumi langit ya. Gitu, paham ya? Ya kenapa? Karena nggak terjadi sejak awal interaksi itu. Justru yang dibutuhkan dari awal. Nah, perkataan kayak gue cari siapa aja yang penting bisa ngerjain.
beruk juga nggak apa-apa gitu kan, itu bahaya gitu kan, betul kan? Iya kan? Apalagi pola pikir yang masih berpikir bahwa siapa aja asal mau dibayar paling murah yang mau paling capek gitu kan, itu kan nggak, in the long run berbahaya sekali. Banget. Iya kan? Banget. Tapi pertanyaan, kenapa kok orang-orang yang pernah melalui kebersamaan sama lu tuh inget terus gitu? Lo apain sih sebenarnya? Nggak tahu. Tanya sama mereka dong. Minumannya dikasih apa? Atau lo ada lo bawa susuk kan atau apa? Udah lu keluarin. Dia lebih ke susu kayaknya. Susu. Bukan susuk. Pakai Q. Makanya Susuk. iya. Pakai susu kayaknya seger banget kayaknya nih tubuhnya pakai Tanya susu. sama Maksudnya mereka. gini, lo dibandingin Derry lah ya, dia kan mantan, tahu ya, Iya, musisi iya. gitu kan, yang punya cerita semua orang juga ingin mengelulukan dia. Asik, Lu enggak kali. gitu kan. Gara-gara lu gitu. Maaf ya, nobody really knows you, tapi once people know you, Wah, itu they keren feel so sih. close tuh gimana? Iya ya. Gua Kok dekat mungkin banget? tanya ke mereka, tapi yang satu adalah gua selalu notice anak-anak yang pernah gua rekrut, khususnya waktu di manajemen trainee ataupun orang-orang yang gua interview. Ketika mereka di organisasi dan gua ngerasa dia beyond dari ekspektasi gua pada saat direkrut, pada saat gua berpisah secara hubungan struktural, dalam arti gua resign atau dia pindah, satu hal aja sih yang sederhana gua pegang. Ulang tahun dia gue inget, gue coba ucapin selamat ulang tahun. Terus coba jaga silaturahmi dengan kadang-kadang basa-basi yang gak jelas gitu. Tapi ternyata dibutuhkan gitu, ya. Dan kadang-kadang ada beberapa orang yang menurut gue pada saat mereka misalnya married, punya anak, gue akan datang itu untuk hadir gitu, untuk sekedar mengucapkan selamat ataupun memberikan hadiah. Sederhana itu aja sih yang gue lakuin sih. Gak banyak sih, tapi selama di organisasi perkembangan mereka, waktu mereka mungkin beberapa banyak kan manajemen trainee ya yang lu ketemu kan gitu kan. Iya. I did one-on-one coaching sama mereka itu intensif. Definisikan intensif tuh gimana? Bisa dibilang sebulan itu lebih dari 2 kali, tapi gue cenderung gak bikin schedule. Kok Lo dadakan lowong gitu? nggak gitu ya? Iya, lowong ngopi yuk. Karena ada kecenderungan ketika dibikin coaching terschedule, psikologisnya orang itu langsung bilang, gue salah apa? Ada apa nih? Langsung Dan- ada jarak tuh. Dan itu yang terjadi dengan recent generation. Ketika lu kirim invitation, lu tulis one-on-one, dia langsung nanya, Gue ngapain nih? Gitu. Pak ini ada apa? Gue ada salah apa? Kadang-kadang ada pertanyaan itu. Dan akhirnya sejak lama gue mengubah cara untuk tidak melakukan one-on-one dengan schedule. Oke, Mas, Gitu. itu apa impact-nya ketika tadi misalnya gua kenapa nih gue nih? Bicara lebih lepas. Oke. Satu. Habis itu pada saat dia datang tanpa beban ketemunya gitu. Sehingga pada saat dia ketemu, pas kita ngobrol, kita nggak langsung ngomongin kerjaan, tapi ngomongin sesuatu di luar kerjaan dulu. Dan habis itu disambungin masuk ke pekerjaan. Disitulah dia bisa bercerita apa adanya. Dan gue juga jujur, kalau gue bisa bantu, gue bantu. Kalau enggak. Gitu. Jadi lo juga nggak over promise gitu? Ya gue bilang, ini gue nggak bisa bantu, tapi gue bisa sarankan lu kayak gini. Dan yang dia curahkan hatinya itu ke lo bukan urusan kerjaan aja pastinya. Banyak. Di luar kerjaan juga terjadi. Gue masih ingat dulu waktu gue manage hampir ya ada sekitar 40 manajemen trainee gitu yang gue rekrut. Gimana gue bagi waktu ke 40 orang itu gitu kan. Kadang-kadang di luar kantor ngobrolnya kan yang kebanyakan di luar kantor gitu. Kadang-kadang ada yang sampai dulu masih single gitu ya, datang ke rumah gua gitu. Karena rumah gua lebih dekat sama tukang pasang alisnya gitu. Terus rombongan mereka pasang alis di rumah gua. Selepas itu ya. Selepas itu anak-anak itu orang-orang yang gua rekrut gitu ya. Ya sampai segitunya gua bisa dekat sama mereka. Tapi memang nggak semua. Gua bilang gua bisa akui nggak semua gitu. Tapi rekomendasi lo buat kita, buat orang-orang yang saat ini mungkin para bos gitu ya, atau yang mulai punya anak buah, Iya. apa yang bisa lo kasih rekomendasi ke mereka untuk bangun hubungan yang asik gitu? Selain kalau ngajak ketemu jangan bilang ini one on one, karena itu langsung diformalkan gitu ya. Jadi lo cari cara yang se-casual mungkin gitu kan. Ada hal-hal yang mesti dilihat nggak? Gue tertarik lo tadi bilang I take notice. Jadi artinya lo memperhatikan. Iya. Bukan cuma pekerjaan mereka, tapi figur mereka, diri mereka gitu ya. Lo ngelihat kalau yang anak ini biasa ketawa-ketawa, hari ini dia kayaknya menarik diri. Terus lo jadikan itu sebagai sebuah bahan obrolan gitu. Ada apa Iya. nih? Iya. Gitu ya. Ya gue selalu, pertama sebetulnya kalau gue ngelihat orang-orang at least fit my team dulu.
ketika gue gabung ke sebuah company ataupun mungkin ada orang gue rekrut, yang gue coba perhatikan adalah orang ini behaviornya seperti apa sih dalam beberapa hari ke depan baru pertama kali kenal. Oke. Itu gue lihat situ. Ketika gue kasih skenario kayak gini, dia behave-nya gimana? Kayak gini gimana? Itu adalah proses di mana gue melakukan adaptasi dan connecting sama dia untuk mengetahui. Baru kedua gue akan lihat ada orang yang bisa nunjukin bahwa gue nggak pengen lu masuk sampai dalam urusan gue. Cukup urusan transaksional kerjaan. Itu somehow. Stop juga gitu. Iya, gue stop di situ. Gitu. Jadi pada saat one on one pun nggak akan ngomongin urusan kerjaan dia, kecuali dia cerita. Gitu. Ketiga, gue suka kumpul sama mereka, buka sesi di mana ask me anything. Oke. Ini waktunya juga sama dengan Kadang-kadang gue kumpulin barengan, iya dadakan. Oke. Kadang-kadang gue bilang, breakfast bareng yuk. Gitu. Jadi nanya ke lo bisa mulai dari makanan favorit, Apapun. Lo ada problem di hubungan rumah tangga lo, gimana lo sama istri lo. Ya mereka boleh nanya apapun, tinggal gue mau jawab apa enggak kan. Pinter juga lu ya. Tapi di situ adalah terjadi Bagus tuh, sebuah Iya. sebuah kondisi di mana pada saat ask me anything itu mereka lebih mengenal gue juga gitu. Bukan hanya gue mengenal mereka. Terus akhirnya pernah situasi di mana kita rotasi istilahnya. Duduk bareng, siapa di giliran sekarang ask me anything gitu. Akhirnya kita saling ngobrol. Tapi yang terjadi akhirnya bukan ask me anything, malah terjadi duduk kasih gua feedback. Dan itu berat sekali ya, karena Dan pada saat duduk kasih feedback, tangannya harus gini. Gak boleh kayak gini. nggak boleh gitu. Kenapa? Gini tuh nggak boleh. Menutup kan Menutup kalau diri, secara psikologis. Oh, Jadi, iya. Berarti dia harus gini tapi apapun bentuknya kan. Iya. Mau cuma kayak begini, Iya, mau cuma boleh. ke belakang gitu ya. Ya. Tapi nggak boleh. Nggak gini. boleh begini. Ada masa di mana itu terjadi pada saat kita saling kasih feedback, yang terjadi adalah saling nangis. Nangisnya segitu pedulinya ya teman-teman ya sama gua ya gitu. Oke. Tapi itu ada proses untuk sampai bisa ke sana gitu. bangun layer of trust-nya itu dulu. Iya. Nah, ini mengingatkan gue pada di Amerika itu ada satu ya bisa dibilang mentor juga lah, tapi di marketing namanya Billy Jean. Kalau tahu channelnya atau mungkin tahu webnya atau Billy Jean is marketing. Jadi kalau disambung jadi Billy Genius. Oh. Gitu dia. Jadi Billy Jean is marketing, Billy Genius. Jadi dibikin genius lah. Anyway, dia bikin di perusahaannya dia, perusahaan konsultan lah ya bisa dibilang. Dia tiap pagi ada morning routine. Jadi, nah gue nggak tahu ini works apa enggak nih. Mungkin jangan ngelihat dari tersugeskan bahwa dia besar di Amerika apa segala macam. Tapi kalau memang sudut pandang dari Om B ini nanti bisa ngasih tahu bahwa sebenarnya ini terlalu dekat juga nggak baik misal. Dia tuh selalu bikin morning routine, terus dia bikin kayak tadi rotasi itu atau lingkaran. Semua pegawai maupun yang di atas apa yang di bawah turun semua. Jadi dia nyiapin satu ruangan di tengah-tengah, begitu masuk ke ruang tamunya lah kurang lebih. Dia muter, termasuk Billy-nya dari situ. Jadi dia orang kulit hitam lah. Billy Jean-nya di sini terus timnya gitu. Dia muter tuh. Lo mau nanya apa sama samping lo, dan lo bentuk apresiasi apa yang mau sampaikan. Jadi kayak plus minus gitu lah. Gue mau nanya, lo tuh kenapa sih kayak gini. Nanti ujung-ujungnya tapi gue apresiasi lo kayak gini. Selalu dibikin kayak begitu. Nanti ini ke sini. Billy tuh di terakhir biasanya. Oke, dari lo duluan deh. Dia muter, dia nanya, lo tuh kenapa sih kemarin lo gue minta approval lama banget. Dia curahin hatinya apapun itu. Setelah dia jawab baru apresiasinya gitu. Jadi kayak reward and punishment gitu loh. Kayak nanti muter terakhir baru terakhir ke Billy. Random. Oke, sekarang lu nih Bill. Lu bos gue nih. Dia ngomong apapun itu. Lu tuh oke lo kemarin begini. Tapi lu kenapa begini ya? Nah itu tiap pagi. Maksud gue ngelihat kalau budaya di US nggak ada barrier, koreksi kalau gue salah ya. Oke aja kayaknya tuh. Kalau di Indonesia sedekat itu malah jadinya fatal gak sih? Karena budayanya kayak bosku nyantai ini. Jadi gitu tuh kayaknya tuh. Lo khawatir digampangkan. Nah, gue mengingatkan gue yang tadi kan, apakah porsi lo tadi dengan dadakan, sekenanya, atau kayak separah atau se-ekstrim ini nih, memang morning routine. Namanya morning routine. Atau morning ritual apalah dinamainnya. Menurut lo gimana? Kalau di Indonesia mungkin belum ready ya. Nah, ya kan? Tapi gue ngelihat itu ada yang terjadi di tempat kerja gue yang sebelum-sebelumnya. Ada di Indonesia? Ada. Dan mereka memang satu tim yang memang jadi ini salah satunya ada drivernya sebenarnya leadernya. Leadernya bikin morning routine, tapi di mana morning routine-nya itu dikondisikan semua orang bisa ngasih feedback ke dia dulu sebelum dia ngasih feedback ke orang lain. Oh bukan tadi tuh kayak diputar gitu. Dua arah gitu ya, langsung. Ya.
Oke, gue mau nanya lo kenapa lo begini? Istilahnya lu tempeleng gua dulu deh sebelum gua tempeleng lu gitu. Oke. Gitu. Istilahnya kayak gitu. Ada, tapi memang belum banyak yang gua bisa lihat terjadi itu. Gitu. Gua belum banyak ke expose company yang punya sebuah budaya seluruh company akan seperti itu. Tapi ada beberapa tim kecil yang udah mulai terbiasa dengan kayak gitu. Mereka kadang-kadang awalnya mereka bilang adalah stand up meeting. Gitu. Iya, memang berdiri sih dia. Stand up meeting kan. Kenapa dia stand up? Karena pada saat berdiri, bukan duduk. Kalau lagi berdiri itu lebih enak mikir daripada duduk. Oh, ini alasannya. Gue pikir Billy karena memang kurang bangku. Gitu. Nah, itu openingnya juga Terus sekalian ambil jalan kan juga. Kita pernah bahas meeting ambil jalan. Iya, ya, bener. Kemarin konsernya keren tuh. Ada meeting sambil jalan. Apa sih istilahnya tuh? Orang-orang luar tuh kayak gitu ya. Betul. Meeting Dan itu 5 biasanya menit. mereka cuma 5 menit, 3 menit gitu ya. Gue pernah ngelakuin itu waktu di salah satu tech company. Ketika kita ada project harus ngerekrut sekian ratus orang dalam waktu berapa bulan. Review tiap pagi. Ada beberapa review yang gue bikin sama tim intinya adalah berdiri cuma 5 menit. Ngobrol aja udah. Ngobrol, tapi urusan kerjaan istilahnya. Gimana kemarin, apa yang works well, apa yang nggak works well, apa yang bisa diimprove, bottleneck-nya ada di mana di antara kita. Itu open semuanya ada di Open, situ. yang core timnya. Langsung. Bahkan kita nggak nanya, oke, kenapa itu bottleneck? Enggak. What can we do untuk remove the bottleneck? Itu yang ditanyain dulu. Gitu. Jadi, itu bagus kok kalau memang itu. Tapi pertanyaan deh, kan kayak tadi concernnya Derry itu clear ya soal orang Indonesia punya keterbatasan tertentu gitu. Lo kan udah pernah di institusi asing ya, terus lo di tech startup gitu kan. Lo apa yang lo tangkap gitu? Jadi ada nggak hal-hal yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan sekarang yang masih bekerja di tech startup atau di perusahaan-perusahaan tertentu? Gimana sih ngebacanya, atau juga mungkin benefit buat para bos yang sekarang punya anak buah gitu? Gimana sih untuk bikin tim tuh lebih koheren gitu? Kita sempat ngobrol bukan cuma jadi gerombolan, betul, tapi jadi organisasi di mana orang-orang yang ada di dalamnya memilih untuk percaya satu sama lain dan bekerja sama gitu. Iya. Kalau menurut gua tuh harus ada kombinasi antara human touch dan teknologi ya. Mau nggak mau kita tetap harus memanfaatkan teknologi yang ada gitu ya. Contoh misalnya kalau teknologi, gua di salah satu tech company yang pernah gua berkarya, kita menggunakan AI di mana karyawan bisa curhat. Curhatnya gimana cara Jadi AI? dia akan muncul pertanyaan, how do you feel? Si AI-nya. How is your boss doing gitu misalnya. Terus apapun yang ditulis di situ nanti AI-nya akan ngerespon. Misalnya bilang, bos gua lagi brengsek gitu. Tulis gitu. Nanti AI-nya akan keluar saran. Brengseknya gimana gitu kan. Oh, brengsek gimana? Maybe you can do this 1 2 3 gitu segala macam. Nah, ngadepin itu. Jadi memanfaatkan teknologi itu satu. Dan kenapa kita pakai teknologi juga? Karena kita harus ngecek yang namanya employee engagement mereka. Heartbeat mereka ada di mana sih saat ini gitu. Kalau beberapa masa waktu yang lalu employee engagement cenderung dicek misalnya setiap tahun gitu ya. Kelamaan ya. Beberapa organisasi sekarang udah mulai per 3 bulan. Nah, kita justru sekarang pengen harus lebih real time untuk ngeceknya gitu. That's why banyak sekali organisasi yang sekarang udah pakai berbagai aplikasi yang di dalam organisasinya untuk ngecek heartbeatnya karyawan ada di mana. Termasuk yang pakai AI tadi gitu. Bahkan sekarang lagi ada sebuah aplikasi yang akan launching mungkin dalam waktu dekat. Gua belum nyebutin namanya dulu, tapi gua udah ketemu sama salah satu foundernya. Dia learning and development-nya pakai AI. Jadi lu dikasih case study, lu curhat sama AI. Gua nggak bisa jualan hari ini. AI-nya akan bilang, lu problemnya di mana? Gitu. Nanti muncul gitu. Karena kalau kita ngomongin generasi sekarang, kebanyakan kan mereka pengen yang fleksibilitas dan gitu gak kan. nyaman ngomong sama manusia langsung. Dan gak nyaman ngomong sama manusia langsung, cenderung ngomong sama sekelompok kecil. Kadang-kadang suka curhatnya sama ChatGPT. Kadang-kadang anak gue suka ngomong chat sama ChatGPT. Gue pernah lihat chattingannya di situ, nanya mengenai temannya yang misalnya berperilaku kayak gini gitu. Gimana cara handle-nya, dia bilang gitu. Kadang-kadang kayak gitu. 5.0 nih emang udah mulai masuk nih. Combination itu harus penting gitu. That's why kalau kita punya alat itu, sebagai atasan akan ngelihat, oh tim gue sekarang heart rate-nya kayak gini. Sehingga gue bisa bilang, ini harus gue approach siapa. Gitu. Kadang-kadang nggak semua. Gitu. Oh heart rate-nya si A lagi bagus banget, mungkin gue bisa approach dia untuk sebagai influencer yang lain, atau meng-capture informasi dari yang lain, apa sih yang dihadapin mereka. Atau ada si yang B lagi nggak bagus banget,
Tapi orang ini open sama gue deketin. Lu ada apa yang bisa gue bantu, gitu. So it's combination teknologi sama human approach. Human approach tentunya itu nggak ada alat ukurnya, karena itu is about intuisi ya. Lu ngecek orang nyaman apa enggak segala macam ketika lu connect gitu. Dan learning and development. Karena learning and development is very important sebetulnya di setiap organisasi. Banyak sekali pimpinan organisasi ngerasa L&D, learning and development program itu cuma sekedar buat having fun. Eventually enggak. Kalau gue ingat kalimatnya si Jack Welch bilang, grow your people and let them grow their business. Gitu. It means if you can develop properly dengan targeted kepada sekelompok populasi di sebuah organisasi gitu kan, karena setiap fungsi mungkin beda-beda kebutuhannya, dan ada yang mungkin yang masif yang lu bisa lakuin beberapa program learning and development, it will build cohesiveness ya dalam sebuah organisasi dan membantu atasan juga untuk memanage tim sebetulnya. Oke, nah ini kendalanya tapi kalau berhadapan sama orang yang satu frekuensi. Betul. Cuma yang jadi permasalahan adalah ketika memang lawan bicara kita dari segi IQ di bawah, dari segi EQ juga rendah. Kayak ngobrol sama panci gitu, nggak ada respon gitu. Kayak, kan gue udah ngasih tahu nih kita ngobrol, ya kan? Ini gue kasih tahu lu begini, tadi kan masalah saran ya. Dia nanya apa? Oke, ask me anything. Yaudah, nih gue kasih tahu nih begini. Gue begini nih bos. Oke, kita kasih kan pasti kan minimal ada saran lah. Meskipun tadi lu sempat singgung mengenai ya terserah. Yang penting gue udah kasih ruang buat mereka untuk nanya. Gue mau jawab juga enggak kan bebas kata gue. Tapi minimal pasti ada obrolan saran kan di situ. Terus nggak nangkep nih orang maksud dan tujuan. Kamu tuh harus begini ya, kamu harus begitu ya. Nah itu gimana tuh coach? Artinya EQ, IQ. Gue ngadepin orang-orang di Indonesia tuh aduh suka maaf ya punten ya, gue juga nggak merasa IQ gue tinggi kok, enggak, IQ gue juga gue nggak merasa tinggi, enggak, silakan Anda menilai atau saya tes sendiri gitu ya. Tapi maksudnya gimana ya ketemu sama orang-orang yang ya Allah gue menjadi advisor di beberapa organisasi gitu ya. Dan gue salah satu drill yang gue lakukan, gue nemenin bosnya keliling biasanya. Gue pengen dapat gambaran yang dia lakuin tuh apa. Ada satu hal yang menarik ya. Karena para bos tuh merasa, ini penting ya. Ini sekarang giliran kita ngebukin bosnya gitu ya. Para bos tuh merasa bahwa dia sudah membuka dirinya. Gue tuh open door banget. Kalau lo ada apa-apa, lo tinggal ngobrol sama gue. Gue tuh approachable banget. Gue tuh seneng kok kalau orang ngomong apa adanya. Terus gue ikutin gimana interaksi dia, gimana dia manggil anak buahnya gitu. Sini lo, gitu kan. Asik. Terus habis ketemu duduk, bukan bertanya, tapi dia malah mustinya ini itu gitu, ngerti nggak? Pernah ada satu yang gue ikutin nemenin masuk ke restoran gitu kan. Terus gue cuma duduk aja gue ngeliatin. Ini bahkan si bosnya ini ya ngorderin buat anak buahnya. Bosnya ngorderin buat anak buahnya. Salahnya di mana? Kan baik. Ya maksud gue gini, lo kalau udah nanya kan gini, Ben kita makan ya, mau gue pilihin Ben gitu. Itu kan harus ada gitu ya. Atau lebih bagus lagi, kan gue ngajakin lo makan. Ya kemerdekaan untuk milih lo mau makan apa ya lu dong. Jadi kebanyakan yang punya problem EQ ternyata bukan cuma anak buah. Bos juga. Jadi yang membuat ini malah menarik. IQ yang membuat dia promosi naik jabatan. IQ-nya karena dia pinter. Tapi EQ-nya jeblok. Dia nggak ngerti bagaimana berinteraksi dengan orang. Gimana caranya termasuk dia yang memudahkan dalam hal yang sulit. Gimana bosnya itu, gimana anak buah mau ngomong sama lo kalau lo nggak pernah nanya. Lo justru sifatnya tuh perintah. Atau lebih buruk lagi, bukan cuma perintah, abis perintah lu dibandingin lagi sama yang lain. Gitu Bahaya kan. juga ya. Anak buah gue yang dulu tuh yang pernah kerja sama gue tuh keren banget. Lo tuh gak berguna sama sekali. Gitu kan ada kan? Iya. Gue tuh lagi memacu waktu dunia, kenapa lo ngelakuin itu? Ini supaya dia terpacu. Terus gue nanya balik ke dia, kira-kira kalau gue ngomong gitu ke lo terpacu gak? Gitu kan menarik kan? Nah salah satu elemen dasar dari EQ kan ada empathy. Ya, kita nggak akan melakukan ke orang satu hal yang kita nggak mau lakukan ke diri kita sendiri. Dan elemen lain adalah lu mesti observan gitu. Lu punya self awareness dulu nih orang. Nih gue udah judging bahwa dia kagak kerja. Kenapa? Soalnya dia kagak ngomong, dia di pojokan aja. Ya kan dia tegur sama temannya cuma haho gitu. Gue bukannya ngejudge, lebih baik gue nanya dulu. Everything okay with you? Gitu paham kan? Ada yang bisa gue bantu nggak? Gue lihat lu biasa ceria kan gitu ya. Tapi hari ini kok enggak ya? Gitu. Nah
Tapi ini bagian dari jualan kita sih. Ya ini Apa tuh? EQ, ngobrolan soal gimana kita mau ningkatin EQ. Makanya ada 2 elemen, nata ego, nata distraksi diri. Bukan buat anak buah aja, Ya, buat Ternyata bos juga. ya. Karena banyak ya Ben ya. Gue pengen habisin lu cerita pengalaman lu deh. Bos yang dielevasi, yang dipromosi tanpa punya kesiapan memadai untuk mengelola, memimpin orang lain, itu yang paling berbahaya. Malah jadi bumerang ya kalau ternyata bosnya rendah EQ, taunya mungkin berhadapan dengan anak buah yang EQ-nya tinggi, bumerangnya adalah, nah nggak tahu ntar coach-nya tambahin deh. Ini perusahaan mau dibawa kemana nih? Itu yang jadi celaka kan di situ kan? Nah, Nggak terlalu bermasalah kalau anak buahnya EQ-nya tinggi kan, artinya dia tipe seliro juga kan, anak buahnya jadi memahami. paham. Cuma kalau obrolannya nggak ketemu, Orang yang punya EQ tinggi punya kecenderungan mencari cara untuk bisa ketemu. Ya, tapi Itu. PR juga tuh orang tua anak buah ya, kesian Tapi nih. kalau dia lama-lama dia ngerasa nih kanan kiri gue juga Itu maksud brengsek gue. juga ya, gue Iya, cabut iya. aja. Ada Nah, dicabut gitu kan. Akhirnya kan kalau Kehilangan ternyata- orang-orang. perusahaan lagi dampaknya. Iya. Makanya dalam waktu dekat teman-teman, ini ada sebuah kabar yang sebenarnya Anda harus memastikan ikut ya. Kenapa? Karena mumpung coachernya lagi mau memperdalam di skill yang namanya gimana caranya ngatur IQ, EQ biar nggak jeblok. Nah ini kita lagi buka workshop. Nanti pelatihannya teman-teman silakan. Cuma kayaknya kapasitasnya nggak banyak ya. Totalnya ada berapa maksimal, Coach? 500 maksimal ya. Kalau bisa segitu, tapi nanti lihat kalau memang berubah pikiran kita tambah. Nah, ada di deskripsi di bawah, teman-teman dicek aja. Ini secara online, jadi orang-orang yang pulau tinggalnya di luar Jawa, Jabodetabek itu bisa terjangkau. Karena penting nih, makanya pembahasan kita nih dalam hal ini juga harus ada keselarasan. Nanti mungkin Om Ben mau tambahkan mengenai IQ mungkin ada pengalaman. Gua sangat setuju EQ itu salah satu faktor yang penting. Waktu gua handle learning and development Oke. di beberapa company, salah satu program pertama buat para leaders itu is talking about the EQ. Bukan menyamakan bahasa apa arti leadership, tapi menyamakan EQ-nya dulu. Oke. Kemampuan EQ-nya gitu. Oke. Jadi waktu itu gue menggunakan salah satu tools, gue nggak mau sampaikan di sini takut jualan. Oke. Nggak apa-apa, asal ada bagi hasilnya. Iya, nanti kita diskusi di belakang gitu kan. Iya, ini Kita ukur para leaders ini EQ-nya ada di mana sih? Compare normalnya dengan para leaders lain across company, across countries. Kita pakai tools itu. Dan coachnya ngecek, menjadikan itu bahan coaching untuk para eksekutif level gitu. Jadi waktu itu kita melakukan itu dengan pakai tools itu. Terus setiap levelnya di coach sama si trainernya ini. Si levelnya terbuka semua. Dalam arti terbuka setelah lihat hasil, ternyata yang gua kira EQ gua kayak gini, di compare dengan ini hasilnya gini. Kalau ngomongin kuantitatif. Oke. Habis itu kita deep dive kan. Deep dive di coach, ada yang susah, ada yang gampang, dan ada efek ketika kita cek kepada bawahannya. How do you feel? Pertanyaan sesederhana itu with your boss istilahnya. Compare beberapa bulan lalu dan sekarang. Yang terjadi adalah misalnya ada peningkatan, ada ini segala macam, dan itu akhirnya jadi bahan buat kita fix dulu EQ-nya sebelum ngomong IQ, karena IQ itu sangat teknikal untuk di-develop, sesederhana itu. Kita nggak bisa Excel, dengan belajar Excel bisa kan, misalnya gitu kan. Tapi kalau EQ, it takes time, it takes process gitu. Dan itu nggak bisa semua organisasi pakai satu tools yang sama, tak bilang gitu. Ada yang saya lakukan juga waktu itu nggak pakai assessment, tapi kita kumpulin, memang ada trainernya di situ yang memang bisa memanage para C-level ini. Dan akhirnya para C-level ini terbuka dan sadar bahwa harus dibenahi dari segi emosinya. Bahkan ada satu waktu itu C-levelnya mengundurkan diri karena merasa nggak layak dengan kemampuan emosinya dia. Kuratif juga ternyata ya tes EQ, IQ ini ya. Iya. Nah, gini Om Ben, maaf dipotong nih untuk memperjelas aja nih. Berarti sekarang kalau gue balikin dari sisi objektif, meskipun nanti juga sebenarnya ada saya juga mendampingi coach Rene di pelatihan IQ EQ ini ya, biar nggak jeblok. EQ ya. Oke, bukan EQ IQ. ya. Oke, EQ. Nah, why? Kenapa mereka tuh harus belajar EQ? Nah, itu dulu tuh poinnya. Atau mungkin kalau mau lebih tajam lagi dari sisi komersilnya, kenapa mereka harus ikutan nanti workshopnya coach Rene dari pembahasan mengenai peningkatan EQ biar nggak jeblok gitu ya. Coba, pengen tahu. Terus dampaknya apa ketika dia mungkin sekarang ngerasa pede-pede aja. Bisa-bisa aja gue. Tapi ternyata mungkin di belakang itu semua EQ-nya jeblok gitu loh. Tinggal nunggu hancurnya aja nih kapal gitu ke depannya. Nah itu poinnya itu. Kalau gua ngambil contoh fenomena sekarang, banyak anak generasi sekarang bilang ngomongin healing. Ada healing, mereka melakukan itu, tapi sebetulnya nggak solving the problem juga.
Wah. Running away. Healing itu cuman seneng, tapi belum tentu bahagia. Oke. Dia Ini senang menarik. Sesaat aja. seminggu healing kemana yang dia tentukan, apapun yang dia lakukan, Bali dia misalnya. senang. Oke. Once after that balik ke kantor, yang dia rasakan apakah masih senang? Mungkin hilang senangnya, bahagianya tapi stabil nggak? Nah ini ngomongin kebahagiaan, ini ngomongin EQ. Kalau kita ngomongin, karena kecerdasan emosi, gimana kita mengelola emosi kita, bagaimana kita merespon terhadap situasi, bagaimana ketika kita fail kita bounce back. Oke. Bahkan mungkin udah nggak ngomongin EQ lagi, tapi ngomongin EQ agility, gitu. Emotional agility-nya gimana? Gitu kan? Maksudnya gini, ini dugaan ya, tapi gue hampir yakin dan gue rasa Benny sepakat juga. Para nabi tuh IQ-nya tinggi-tinggi banget loh. Betul. Tahu nggak kenapa? Jadi ini ilmu nabi. Oke. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena hidup yang paling susah, cobaan paling berat, ujian paling sangar itu dihadapi sama mereka. Tapi lo nggak pernah denger kan? Ya, para nabi bilang, ya Allah, I think I need healing gitu kan? Gitu, bener nggak? Jadi problemnya itu bukan pada problemnya, tapi cara pandang lo terhadap problem itu. IQ tinggi sama dengan lo punya kapasitas resiliensi yang tinggi. Resiliensi itu apa? Daya apa? Kalau abis jatuh bangun lagi, lagi. Karena dia percaya tidak ada yang kebetulan. Gitu, semua sudah didesain untuk dia, untuk supaya dia jadi lebih baik. Masalahnya lo mau melalui itu nggak? Nah, makanya fenomena healing itu kan fenomena running away, bukan addressing the problem. Tapi justru lo coba running away. Justru padahal di dalam problem itu ruang untuk lo tumbuh kembang muncul. Kesempatan lo jadi istimewa kan di situ. Gue masih ingat kalau berdarah-darahnya ngurusin kasih solusi, nggak tahu mau bayarnya bulan depan gimana, betul kan? Betul. Tapi kalau itu tidak lo lalui, dan waktu itu lo ngomong gini, udah deh Renat, kita stop aja dulu, gue mau healing. Pusing akika gitu kan. LLB, tahu LLB? Lari-lari banci. Nah, gitu kan. LLB kan lari-lari banci kan. Gimana nih? Aduh, kita aku efisiensi healing aja ya. deh, aku healing ya kan. Lu nggak akan sampai di sini. Dedi nggak akan bisa masuk ke sini, ya kan? Lu nggak punya partner baru, nggak dipercaya sama Pak Menteri UMKM yang istimewa itu, betul nggak? Iya kan? Jadi maksud gue, emang ini bagian dari proses hidup lo. EQ itu adalah ajakan berproses dengan lebih sepenuh hati dan sukacita. Itu sih kurang lebih. Maka itu mutlak. Ini nih temen-temen nih, mau bos, ya apalagi bos gitu ya. Mau bos, lu aja dinurutin sama karyawan tuh ada dua. Satu memang lu tepat secara EQ-nya. Yang kedua, karena nggak ada pilihan lain, mau nggak mau dia harus ngikutin lu. Maaf ya bos, maaf ya. Karena iya bos itu kan multi makna ya. Iya siap bos. Dalam hati kayak, apaan sih kok gini sih arahannya gitu kan. Ada juga yang kayak, ya memang dia bagus gitu loh. Nah itu penting digali teman-teman, saya naikin. Dan pegawai pun juga butuh IQ yang semua oke. Orang. Buat semua, gua ya. bukan hanya sebagai pegawai. Kalau lu mahasiswa and lu bisa invest diri lu untuk belajar lebih banyak mengenai EQ gitu ya. Itu sesuatu yang sangat baik buat gua. Bukan hanya investasi tapi it's beyond that. Kalau kita ngomongin Nabi, gue suka kasih contoh ke anak gua. Gue bilang Nabi Muhammad itu ada cerita di mana dia bahkan diludahin. Itu dia tersenyum. Karena waktu itu anak gua pernah curhat. Dia diperlakukan tidak baik oleh temannya. What should I do? Balas balik ke gimana? Cukup kamu belajar tidak menjadi dia, tak bilang gitu. Dan kamu fokus sama kebaikan yang mau kamu lakuin aja. Tapi dia bilang nggak fair, dia bilang gitu. Terus saya kasih contoh, orang yang kamu role model itu siapa sih, tak bilang gitu. Nabi Muhammad, dia bilang gitu. Insyaallah. Oke. Ada cerita kan pernah diceritain kalau dia di istilahnya dikasarin pun dia masih tersenyum. Iya. Kalau memang punya role model itu, kamu ikutin role modelnya. Itu kecerdasan emosi, tak bilang gitu. Bahkan di Singapura itu beberapa SD mau masuk sana yang dites tuh IQ-nya. Wow. Bukan IQ-nya dulu, IQ-nya dulu. Udah kelas udah di situ. And in my experience di tempat gua kerja yang lama dulu, ada yang unik. Salary gua kenaikannya dihitung berdasarkan KPI gua. Berapa persen gua naik berdasarkan kontribusi gua. Bonus gua diterima berdasarkan behavior evaluation dari teman-teman gua. So, dan itu gua sadarin bahwa company itu sebetulnya udah mengimplement yang namanya lu dapat bonus, lu naik salary itu
naik salary didasarkan behavior evaluation, bonus kan didasarkan KPI. Jadi gue melihat di sini adalah gini, kalau lu consistently doing good and bisa memaintain Buat hubungan orang yang baik, merasa nyaman bersama lu, interaksi sama lu gua kasih istilahnya increment karena lu udah melakukan ini over the years, dan lu gua kasih apresiasi untuk kedepannya Keren. jangka panjang. Itu catat tuh, Gitu. penting banget. Kalau bonus karena Aplikasi itu simply ya. gitu Iya, kan, iya, ya kan, iya, iya. simply lu perform the job and you meet the expectation, dan itu udah Lo clear good lu terima enough berapa. jadi ya. Bonus tuh lo good enough karena kerjaan yang dikasih lo tercapai. Ya. Tapi untuk bisa naik gaji, lo butuh menunjukkan bahwa lo bertumbuh kembang bukan saja sebagai dalam pekerjaan lo, tapi sebagai diri lo. Betul. Buktinya adalah teman-teman lo ngerasa terbantu, ngerasa lebih nyaman, Yes. ngerasa lebih terbuka dengan keberadaan lo. Iya. Dan Gua itu belajar banget, dan keren nih. itu diukur dengan behavior evaluation. Gua ingat berapa tahun gua kerja di situ, gua suka deg-degan berapa gua naik salary-nya karena subject to behavior iya. evaluation Pasti kan. ke situ ntar. Gitu. Habis dari situ bos gua ngasih tahu, ini kata orang-orang lu kayak gini. Gitu. Yang lu udah bagus di sini, yang lu perlu perbaikin ini, gitu. Lagi-lagi EQ pasti kan. EQ. Gua Sangat believe itu. berpengaruh. Gua believe itu. Waduh. Gua Dan bilang tahu nggak jadinya apa yang menarik? apa? Organisasi itu akan dipimpin oleh orang-orang yang secara kolektif Ya. dilihat bagus oleh teman-temannya. Bagus tuh konstruktif. Jadi yang naik itu bukan orang yang tukang ngeyel, bukan orang yang suka bikin ribut, bukan orang yang selalu cari masalah, bukan orang yang selalu LLB ya, lari-lari banci Iya, gitu. iya, iya. Betul ya? Jadi fair nih semuanya nih, kuratif, ya Ya. kan, terselektif. Ini Ya. fair nih baru kayak gini nih. Dan ini keren banget menurut gue. Ah, Jadi udah. kebalikan dari kawan-kawan kita yang di Senayan gitu, but anyway. Apa tuh maksudnya tuh? Di sana ngapain? Maksudnya kenapa? Maksudnya mau bilang bahwa mereka ngemis-ngemis, tapi begitu udah jadi mereka Enggak, lupa. maksud gue kan gini, yang namanya perubahan perilaku itu terjadi karena ada insentif dan disinsentif kan. Bapak dapil Menurut mana, gue Pak? keren Oh, salah ya. Tapi kalau mau belajar EQ nih, mumpung Coach Reni lagi buka, teman-teman yuk mendingan daftar deh. Segera Segera nih. segera, Ini penting segera. banget ya. Ternyata tuh ada kenaikan performa, bonus apa segala macam tuh ngaruh dari segala sisi. Ya. Iya sih. Berarti penting juga ya, Coach ya, dalam kita untuk menjadi warga negara yang baik terhadap pemimpin yang nanti akan menjabat di negeri ini ya. Ya. Ngaruh sekali ya. Bayangkan ketika negeri ini dipimpin sama pemimpin beserta wakilnya yang terhormat, di antara keduanya tuh minimal satunya tuh IQ-nya rendah. Mau jadi apa ya? Yang ada nggak selaras kan. Kalau semua IQ-nya itu kita jadikan sebuah fondasi yang sangat penting, keselarasan terjadi dari atas sampai bawah. Itu. Dan sebaik-baiknya yang paling atas menunjukkan dengan perilakunya. Gitu. Jadi jangan pernah memilih pemimpin yang IQ-nya rendah. Tuh catet. Ya kan? Biasanya jam terbang juga ngaruh sih ya. Apalagi masih muda. Coach kasih solusi.